Aku yakin banget ini tempat yang aku lihat dalam penglihatanku. Tapi mana ya penabraknya? Nggak kayak biasanya. Itu dia orang yang nabrak anak aku. Aku sana. Mas, tolong mas. Itu kuntilanak mas. Balikin mas. Ayo. Alhamdulillah. Lik, orang yang tadi kemana, Lik? Nggak tahu nih, tapi kita harus cari dia. Takutnya dia kenapa-napa. Alah, punya bini bikin emosi mulu. Mending gue mancing dan hilangin stres. Siapa nih? Mbak? Hei, nungguin siapa, Mbak? Rizka, ibu sudah membalaskan semuanya. Sekarang yang nabrak kamu sama bapak kamu sudah membayar semua dengan nyawa. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Allah. Tolong! 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 Farid. Astagfirullah. Tolong dibantu dicek. Ini kan orang yang tadi, Lik. Mas Herman? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kayaknya tadi aku ngeliat ada perempuan baju merah di situ. Sekarang kemana ya? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Wah, abis daripada mana? Iya. Dari mana pade? Gue abis dilawat no, si Herman. Sebabnya kita baru sempet ya. Iya, sekampung geger tuh. Gara-gara berita Bang Herman meninggalnya bareng sama orang yang nabrak Rizka, ya. Nah, itu dia Dan. Lu tau kagak? Si Herman itu sebenarnya nyariin tuh orang. Dia mau gebokin begono. Kita kagak nyangka namanya maut ya. Dia malah berjamaah dua-dua begono ketabrak. Iya tuhnya menikasihan pisan eta teh Sinia baru juga kehilangan anaknya sekarang teh malah kehilangan suamina. Lu bisa kebayang kagak lu? Baru juga kehilangan anak, udah kehilangan laki. Itu gimana rasa hatinya si Nia tuh ya? Pasti nyesek banget tuh. Tapi jujur aja nih, si Herman itu emang suami beban. Kerjanya cuma judi, minum-minum, sama mancing doang. Kalau saya sih jadi si Nia, pasti seneng karena bebannya hilang. Astagfirullahaladzim. Istighfar lu, nyebut coba. But. Astagfirullahaladzim. Gue juga julid po, tapi gue kagak gitu-gitu amat. Lu kira-kira orang mati lu gibahin, orang mah pilih-pilih mau gibah begono. Bener atuh jangan sampai omongan ini teh didengar sama Sinia, kasihan dia teh bisa sakit hati. Lah, emang gitu kenyataannya. Allahu Akbar. Ya Allah ditambahin. Minimal ntar kalau udah 40 hari baru kita gibahin begono, udah kering tuh kuburannya. Dagoan sampai 40 hari. Gibahin, orang udah meninggal begitu ya kan. Kalau gitu kami pamit ya, Bu. Makasih ya. Bu Nia,
Ini ada sedikit bantuan dari yayasan. Mohon diterima ya, Bu. Kami turut berduka cita ya, Bu. Semoga Ibu bisa ikhlas dan tabah. Makasih ya, kalian baik banget sih. Saya juga nggak nyangka kalau saya harus kehilangan Rizka. Dan saya juga harus kehilangan Mas Herman. Bu, kalau ada yang kami bisa bantu, tolong Bu Nia jangan sungkan untuk kabarin kami. Pasti kami dari yayasan bakal berusaha untuk bantu Ibu. Iya. Ya Bu, insya Allah kami akan bantu sebisanya. Lebih baik Ibu istirahat aja, nggak usah kerja dulu. Saya juga mau cari pegawai buat jaga warung. Mau istirahat. Pokoknya kami doain semoga cepat-cepat ketemu yang cocok ya, Bu. Makasih ya. Makasih sekali lagi. Ya, Bu. Waalaikumsalam Assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya aku bisa balas dendam juga ke Mas Herman. Dia sekarang udah gak ada. Dan rumah ini pasti tenang karena gak ada benalu. Satu persatu dari kalian bakal ngerasain gimana rasanya disiksa perlahan. Sama kayak aku dulu yang ngemis-ngemis minta bantuan kalian. Dan sama kayak Rizka yang harus meninggal karena gak kalian bantu. Bu Nia? Bu Nia kenapa ya? Kenapa wajahnya gitu banget? Nia kayaknya marah deh ke kita. Soalnya dulu waktu dia minta bantuan, kita nggak bantuin dia. Iya, jadi gak enak gitu ya. Kayaknya dia dendam deh sama kita. Tadi tuh aku ketemu sama Bu Nia di jalan, Ay. Terus ya udah kayak biasa aku sapa dong. Tapi dia tatapannya dingin banget dong sama aku, mukanya juga dingin banget. Aneh deh. Kamu salah lihat kali, Mai? Ih, enggak, Ay. Aku nggak salah lihat. Dan tadi juga ada warga juga yang kayaknya digituin juga deh. Terus warga juga akhirnya bilang kalau kayaknya kenapa Bu Nia bisa kayak gitu, dia kayak masih kesel gitu sama warga yang dulu nggak mau bantuin Bu Nia. Ya masa iya sih Bu Nia kayak gitu, nggak mungkin lah, Mai. Itu mah gosip miring aja. Kayaknya enggak deh, Ay. Itu bukan gosip doang. Bisa jadi nggak sih? Soalnya ya dulu kan emang warga nggak mau nolongin Bu Nia gitu loh. Jadi mungkin dia masih punya rasa dendam. Tatapannya tuh tadi bener-bener tatapan dendam, Ay. Assalamualaikum, Ay. Waalaikumsalam. Yaudah deh, Ay. Aku udah harus ketemu sama donatur. Udah jam berapa nih? Ya, yaudah deh. Aku jalan dulu ya. Hati-hati ya. Hati-hati, Mai. Waalaikumsalam. Ay, kamu kenapa kelihatan gelisah gitu? Habis bahas apa sama Maya sampai kepikiran gini? Oh, sebenarnya aku kepikiran sama Bu Nia sih, Lik. Kenapa, Bu Nia? Kamu ingat gak, Lik? Aku gak pernah cerita sama kamu kalau aku ngelihat ada perempuan bergaun merah di samping jasadnya Pak Herman sama orang yang nabrak Rizka. Ingat gak? Iya, aku ingat. Kenapa, Ay? Ya kan? Jujur aku ngerasa aneh sih, Lik. Yang aku pikirin, apa jangan-jangan makhluk itu ada hubungannya sama Pak Herman? Maksud kamu kerjasama gimana buat balas dendam gitu, Ay? Aku sih nggak tahu ya untuk balas dendam atau enggak. Tapi yang aku lihat, Lik, Bu Nia juga ketawa-ketawa sendiri. Ay, kamu yakin nggak salah lihat? Karena kan pasti kamu pernah lihat dong orang tuh yang kalau udah terlalu sedih, dia tiba-tiba malah jadi senyum-senyum sendiri. Seakan-akan lagi ngeratapin nasib gitu, Ay. Enggak. Ya nggak tahu sih, cuman apa ini pun pikiran jelek aku aja kali ya. Ya aku juga pernah sih di posisi kayak gitu, aku sedih kehilangan ibu. Akhirnya aku ketawa-ketawa nggak jelas, ketawa miris. Aku nggak tahu deh, aku bingung banget, Lik.
Ya, ya udah kamu jangan terlalu kepikiran dulu ya. Nanti pasti kita cari tahu. Apa mau kamu? Bukannya aku udah kasih semuanya. Belum selesai. Kamu tahu perjanjiannya? Perjanjian apa lagi? Aku udah kasih orang yang nabrak anak aku. Begitupun juga Mas Herman. Apalagi? Enggak cukup. Siapapun yang memanggilku, dia harus kudengarkan. Jiwamu milikku. Jangan. Jangan aku. Akan aku tukar jiwa aku dengan yang lainnya. Aku janji. Aku ingin jiwamu, tapi aku bisa menunggu. Buat apa aku ngelakuin semua ini kalau nggak bisa nikmatin hasilnya? Aku terima. Ingat, waktumu tidak banyak. Iya. Makasih ya. Sama-sama, Mbak. Makasih. Bu, Bu Nia, bangun Bu. Ibu, bangun Bu. Ibu capek banget ya? Kalau Ibu masih ngantuk, gak apa-apa. Biar Meli aja yang jaga warungnya. Iya Mel. Ibu capek banget. Tolong ya. Ya udah, Meli lanjut ngelayanin dulu ya Bu. Ibu istirahat aja. Makasih ya Mel. Iya Bu. Aku ingin jiwamu, tapi aku bisa menunggu. Apa itu beneran mimpi? Tapi kenapa kayak nyata banget ya? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini tempat lu masih butuh karyawan kagak? Ponakan gua mau ngelamar kerja di mari. Emangnya keponakan Bu Yayan umur berapa? Ya kate umurnya jigo ya. 25 tahunan pokoknya mah. Aduh Bu Yayan, saya mas sebenarnya nyari yang 18 sampai 20. Paling nggak bisa gantiin almarhum, bantuin saya. Tapi saya sih sebenarnya udah Nelly. Satu aja cukup. Eta teh syaratna teh meni ribet pisan atunya kudu nu bocah kacida gitu. Iya, masa timbang kerja di warung makan begini spesifik banget begono. Itu kalau gue sama Iput mau ngelamar kerja di mari kagak bisa juga dong. Udah deh Nyak. Biar gue suruh aja dia cari kerja di tempat lain begono. Ya, tapi jangan pulang, makan dulu di sini. Makan dulu. Makan. Ya udah tuh Ibu teh lapar terus belum masak di rumah. Biar botoh gono. Makan terus. Gue campur-campur deh. Iya. Kagak usah capek-capek masak. Paling enak makan di warteg mah. Benak pisan ieu teh Yen. Pokoknya mah rasana teh beda dari yang dulu-dulunya. Tante dicariin kemana-mana sampai di atas pohon kelapa saya cariinnya tuh di sini. Lu kata gue toke. Enak banget tuh makanan ngomong-ngomong. Pengen gue. Sok Ming Maya, sok mangat. Calo kan. Pengen juga deh. Benak pisan, sok banget. Pesen. Pesen ya, dua buat sama Maya juga nih. Jangan, langsung pesan aja udah. Dua sama Maya nih. Maya sumpah ieu mah teu bohong. Kan main pokoknya. Sama ini kayak mau Bu Iput Bu Yayan ya. Boleh? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kalian lagi pada bahas apa? Ini kita lagi bahas soal bingkisan bulanan Mai yang dari donatur. Kamu kenapa, Mai? Aku nggak tahu nih, aduh. Tadi aku pas jalan ke yayasan, tiba-tiba perut aku sakit banget. Kenapa ya? Lagi datang bulan kali? Enggak sih, aku nggak lagi datang bulan. Cuman kayaknya ini gara-gara aku makan di warung yang Bunia nih, makanya sakit perut kayak gini. Mungkin kamu kekenyangan aja kali, Mai. Enggak, tapi kan aku ya makannya biasa, satu porsi biasa aku. Kamu tahu lah porsi aku kayak gimana kan? Hai. Ini.
Kamu kepikiran apa, Ai? Enggak, aku sebenarnya ngerasa ada yang aneh sih sama Bunia. Aneh gimana maksudnya? Iya, aku nggak tahu ya ini keanehan dari warungnya Bunia atau Bunianya sendiri. Cuman kamu harus bantuin aku, Lik, untuk cari tahu sebenarnya apa yang terjadi, ya? Ya. Kamu kenapa, Ai? Nggak jadi mau masuk? Gak tahu ya, aku tiba-tiba agak ragu. Tapi kita tetap harus nyari informasi itu. Udah, kamu tenang aja. Bismillah ya. Kan aku temenin kamu. Mbak, maaf. Hai. Kamu nyariin apa sih, Ai? Tadi aku kayak ada ngeliat perempuan gitu di sana. Perempuan? Siapa, Bunia atau pegawainya, si Meli? Enggak, bukan. Pegawai di sini justru aku ngeliatnya. Lik, kayaknya kita nggak usah makan di sini deh. Aku takut kita kenapa-napa. Ya, aku juga ngerasa ini hawanya udah nggak enak sih di sini, Ai. Nanti kita coba minta tolong Fahri atau Maya aja buat ngecek sini. Yuk.